Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel masak ala Ciwi Catering. Video kali ini kami akan memberikan resep spong cake ya. Nah, spong cake ini ekonomis banget untuk isian snack box. Supaya lebih menarik, spong cake-nya ini akan kami beri warna yaitu merah dan kuning. Oke, ikutin videonya ya sampai selesai dan jangan di skip-skip. Oke, langsung saja kita lihat bahan dan cara membuatnya. Untuk bahannya kita siapkan, ini ada telur, kemudian gula pasir, susu cair, kemudian ada SP, garam, baking soda, kemudian ada tepung, susu bubuk, dan mentega yang dicairkan. Setelah semua bahan kita siapkan, sebaiknya kita siapkan margarinnya, kita cairkan dulu supaya nanti kalau dimasukkan ke dalam adonan itu dia tidak panas. Kemudian untuk susu bubuk dan terigunya kita ayak menjadi satu supaya tidak bergerindil nanti untuk kuenya. Oke, langkah kedua, kemudian kita siapkan bowl mixernya, bowl mixer ya maksud saya. Kita pecahkan telurnya langsung ke dalam mangkok mixer ini. Nah, untuk telurnya, satu resepnya itu kita pakai ada 8 kuning telur dan 2 butir telur utuh. Penggunaan kuning telur ini supaya cake-nya itu lembut ya kalau dimakan, dan walaupun ini dia teksturnya spong tapi dia tidak kasar. Nah, ini kita pisahkan putih dan kuningnya ke dalam wadah yang berbeda ya. Jadi putihnya kita tuang di sini, kemudian untuk kuningnya langsung kita masukkan ke dalam mangkok mixer. Kemudian langsung kita masukkan ini gula pasirnya. Kita masukkan ini SP atau emulsifier ya. Kemudian kita juga masukkan garamnya. Setelah itu kita aduk dengan mixer kecepatan tinggi. Kita mixer adonan sampai putih, kental, dan berjejak. Nah, adonannya itu seperti ini ya, kental dan putihnya. Berjejak itu berjejak dari mixernya. Kemudian kita masukkan tepungnya, dan tepung itu jangan lupa selalu diayak ya supaya nggak bergerindil. Setelah itu kita bisa masukkan tepung dengan cara di mixer seperti ini. Nah, ini tujuan kami itu supaya pori-porinya tuh nggak terlalu besar. Boleh juga kalau spong cake itu diaduk balik ya, nggak usah pakai mixer. Dalam mencampur adonan telur dengan terigu, kita gunakan speed paling rendah ya dari mixer itu supaya adonan telur yang sudah kita kocok ngembang tadi nggak gampang turun. Kita masukin tepungnya itu sedikit demi sedikit supaya benar-benar tercampur rata ya. Kalau terlalu banyak itu takutnya malah nggak ngecampur dan malah bikin bantat di bawahnya. Setelah tepung kita masukkan ke dalam adonan telur, kemudian ini susu cairnya kita masukkan dan kita aduk balik ya, jangan menggunakan mixer karena itu resiko adonan akan turun. Oke, langkah terakhir ini margarin kita campur dengan sedikit adonan ya supaya mudah untuk mencampurnya. Jadi margarin yang udah kita cairkan tadi kita ambilkan sedikit adonan, kemudian kita campur rata. Setelah kita campur, kemudian kita masukkan ke dalam adonan telur dan terigu. Ini fungsinya supaya lebih cepat ya dalam mengaduk margarin mencampur dengan adonan telur. Dengan cara seperti ini, margarin itu lebih gampang tercampur dengan adonan telur dan tidak mengendap di bawah. Metode seperti ini sering kita sebut dengan metode pancing ya.
Satu resep adonan ini bisa menjadi 2 buah loyang dengan ukuran loyang kotak itu 18 x 18 cm. Sebelum kita mixer adonan, sebaiknya kita siapkan loyangnya terlebih dahulu. Nah, loyang ini kita alasi dengan baking paper supaya lepasnya itu gampang. Kita sesuaikan dengan bentuk loyangnya. Sebelum kita lapis dengan baking paper, sebaiknya di bawah loyang kita lapisin dengan margarin supaya baking papernya itu settle ya, nggak gerak-gerak dan juga lebih mudah untuk dibaliknya nanti. Ini kami membuat 3 resep ya, jadi ada 6 loyang dengan ukuran sama. Dan kalau dipotong, satu loyangnya itu bisa menjadi 24 pieces dengan ukuran 3 x 5 cm. Nah, ini adonannya udah tercampur rata ya. Selanjutnya kita akan bagi ke dalam loyang-loyang dan kita timbangin supaya beratnya itu sama. Nah, untuk satu loyangnya ini kita timbangin beratnya itu sekitar 350 gram. Kita ambil 3 loyang dulu untuk adonan putih, kemudian selebihnya kita pakai untuk adonan merah dan kita tambahkan pewarna makanan, maksudnya warna merah dengan rasa stroberi. Oke, setelah kita tuang di loyang, selanjutnya kita akan oven, dan sebelumnya ovennya kita panasin dulu di suhu 180 derajat Celcius, itu suhu api atas dan api bawah. Kita oven selama 25-30 menit. Oke, ini sudah di oven selama 25 menit. Ini udah waktunya untuk diambil. Kita lihat ya hasilnya. Kita tunggu dulu sampai agak dingin, kemudian kita balik, dan nantinya ini akan ditumpuk ya dengan warna kuning dan merah. Dan untuk lem penumpuknya kita biasanya pakai selai, maksudnya boleh pakai selai blueberry ataupun selai strawberry. Nah, ini dia ya hasilnya, bisa menggunakan selai blueberry. Sudah kita tumpuk dan ini kita potong ukurannya 3 cm x 5 cm. Satu loyangnya bisa menjadi 24 potong, kemudian nanti kita kemas dengan plastik ya. Bisa menjadi ide isian snack box. Untuk pinggirnya biasanya kita trimming dulu ya, jadi pinggirnya kita buang supaya itu irisannya lebih halus. Oke, sekian video kami hari ini, semoga bermanfaat ya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Salam kuliner, salam sehat, salam enak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.